Hai semua, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Ide Bunda Al. Terima kasih untuk teman-teman semua yang masih terus setia nonton video-videoku, dan khususnya yang udah like, comment, share, and subscribe. Aku berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di video kali ini aku seperti biasa mau share kegiatan mingguanku, yaitu belanja mingguan. Nah, seperti biasanya aku belanja mingguannya di pasar yang gak jauh dari rumah ya teman-teman. Ini tepatnya ada di Pasar Waigali yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Jadi aku tuh tinggalnya di kampung ya teman-teman, bukan di kota. Dan alhamdulillah di pasar ini untuk persayurannya murah-murah banget. Tapi untuk kali ini untuk perlaukannya aku nggak beli di pasar ya teman-teman, aku belinya di tempat tetanggaku. Alhamdulillah dapatnya murah banget. Nah, nanti aku share juga harga apa aja yang aku beli ya. Nah, tempat pertama yang aku datengin tuh tempat tahu. Itu aku mau beli tahu dulu. Nah, lanjut aku beli persayurannya. Nah, ini aku mau beli paket sayur sop dan lain-lainnya. Nah, ini aku mampir juga ke tempat tempe ya teman-teman. Alhamdulillah kalau beli tempe di sini tuh pasti dibonusin satu. Nah, rencananya tuh aku mau beli tempe aja, tapi aku lihat ini ada bayam. Aku tanya, ternyata harganya murah banget loh teman-teman, cuma Rp1.000. Nah, lanjut terakhir aku menuju ke persayuran hijau-hijau. Aku beli kangkung dan pakcoy. Untuk teman-teman yang mau samaan alat food prepnya dengan punyaku, nanti aku tuliskan link pembeliannya di description box ya. Oke deh, nggak pakai lama aku udah sampai rumah aja. Nah, untuk perlaukannya tuh aku beli ikan tongkol dan ayam, itu udah aku cuci sampai bersih ya teman-teman. Jadi tuh pulang belanja pasti aku duluin nyuci perlaukannya. Nah, lanjut untuk semua belanjaanku mau aku food prep ya teman-teman. Nah, untuk alat-alatnya udah pernah aku jelasin di video sebelumnya ya. Kalian bisa scroll aja di beranda YouTubeku. Nah, ini pertama aku beli ikan tongkol 1 kg harganya 16.000. Ini murah banget ya teman-teman. Aku bagi menjadi 2 porsi masak seperti ini. Aku letakkan di box kontainer seperti ini. Nanti simpannya di freezer. Kalau mau memasak turunkan ke chiller selama semalaman. Oke, lanjut aku beli ayam juga 1 ekor harganya 35.000. Untuk beratnya tuh sekitar 1,2 kg. Aku bagi menjadi 3 kotak seperti ini ya teman-teman, tapi satu kotaknya tuh ukuran kecil karena cuma mau aku masukin ceker dan kepalanya aja, karena buat campuran sayur sop. Nah, ini nih aku beli ayam tuh kalau di tempat tetanggaku pasti bonus hati ampela dan kepala ceker ya teman-teman. Nah, untuk ikan tongkolnya tuh memang di sini lagi murah banget, tapi kalau untuk di pasar tuh harganya beda. Kalau di pasar tuh harganya 25.000 per kilo, tapi ini aku dapat harga 16.000. Nah, untuk ayamnya juga sama, simpannya di freezer ya teman-teman. Nah, ini aku kasih lihat. Masih ada stok freezer, ini ada kepala ayam dan nanti buat tambahan untuk menu seminggu. Nah, kemudian ada juga ikan asin. Nah, ini belum aku olahin tapi alhamdulillah masih awet banget. Nah, oke, lanjut untuk semua food containernya yang mau dimasukkan ke freezer langsung ditutup seperti ini supaya nggak bau amis dan nggak mengundang lalat ya teman-teman. Nah, insya Allah untuk perlaukan ini bisa cukup untuk 1 minggu ke depan, karena aku tuh udah pasti belanja mingguannya tuh 1 minggu sekali ya teman-teman, karena di sini pasarnya cuma hari Minggu. Oke, lanjut aku mau bongkar persayurannya. Aku pertama beli kangkung harganya 2.000, pakcoy 2.000, bayam 1.000, paket sayur sop 3.000, wortel 1/4 kg 3.000, kol 5.000, tomat 1/4 kg 5.000, tahu kopong atau tahu matang 5.000, tempe 5.000 dapat 6 papan, cabai merah keriting dan cabai rawit hijau 1/4 kg 10.000, bawang campur ada merah dan putih 1/4 kg 8.000. Untuk belanja mingguanku kali ini totalnya pas di angka Rp100.000. Nah, pertama tuh aku simpan tempenya dulu ya teman-teman. Aku simpannya di food container tanpa dialasi dengan tisu. Nanti simpannya di chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk tempenya tadi tuh emang sengaja nggak aku buka plastiknya ya teman-teman supaya lebih awet. Nah, lanjut aku mau simpan percabeannya. Aku mau bongkar dulu cabai stok yang lama. Nah, untuk tisunya tuh aku ganti yang baru. Itu cabenya mau aku sortir dulu ya teman-teman. Aku pilih dulu
dulu mana yang masih bagus. Nah sebelum simpan percabeannya dibuang dulu tangkai cabenya. Nah ini aku pisahkan antara cabai merah keriting dan cabai rawit hijaunya supaya lebih rapi. Oh ya, untuk tisunya tuh aku pakai tisu yang bisa dipakai berkali-kali dan bisa dicuci ulang ya teman-teman, supaya bisa lebih hemat juga. Untuk cara penyimpanan ini insya Allah bisa awet tahan lama banget, bisa lebih dari 2 minggu. Yang penting tuh teman-teman jangan lupa setiap waktu mau makai itu disortir. Misalnya ada yang busuk itu wajib banget langsung dibuang ya, supaya nggak menular ke cabenya yang lain. Nah untuk cabenya yang lama itu aku letakkan di atas ya teman-teman, kemudian tambahkan 2 siung bawang putih supaya lebih awet lagi. Nanti simpannya di chiller atau kulkas bagian bawah. Nah lanjut, untuk tahu kopongnya aku simpan begitu aja tanpa dialasi dengan tisu. Nanti simpannya di chiller. Tahu kopong ini yang biasa untuk bikin tahu bunting itu ya teman-teman. Dan kebetulan rencanaku minggu ini aku mau buat menu tahu bunting. Nah untuk kolnya tuh aku simpan begitu aja tapi dialasi dengan tisu dulu. Nah lanjut, aku mau simpan tomatnya. Nah untuk tomat cara simpannya juga sama, dimasukkan ke food container yang dialasi dengan tisu, nanti simpannya di chiller. Untuk tomat Masya Allah harganya mahal banget ya teman-teman, tapi wajib banget dibeli karena kalau nyambel nggak pakai tomat itu rasanya kurang enak. Nah untuk pembuangannya ini simpannya begitu aja tanpa dilasi dengan tisu, nanti simpannya di suhu ruang ya teman-teman, jangan dimasukkan ke kulkas. Oke lanjut, aku mau simpan paket sayur sopnya. Untuk sayur sopnya disimpan di food container yang dialasi dengan tisu ya. Nah ini aku keluarin dulu isinya apa aja, aku kasih lihat. Ada kol, ada daun seledri. Nah biasanya tuh ada daun bawang tapi ini nggak ada, mungkin tempat mbaknya habis ya teman-teman. Nah kemudian tuh ada kentang, wortel, dan buncis juga. Nah untuk kolnya itu aku potong-potong dulu supaya nanti lebih cepat waktu memasaknya. Dan karena kebetulan untuk kolnya ini bentuknya lembaran ya teman-teman, makanya aku potong-potong dulu gini aja. Oh ya, untuk semua persayuran ini simpannya dalam keadaan kering begitu aja, nanti nyucinya waktu mau memasak aja ya teman-teman, supaya kalau sayurannya kering jadi bisa awet tahan lama. Nah makanya tiap aku simpan sayur itu wajib banget dialasi dengan tisu ya teman-teman, karena kalau sayurannya pas menguap dan mengeluarkan air, airnya jadi bisa terserap di tisunya, jadi otomatis sayurannya tetap kering dan jauh lebih awet. Ini nanti simpannya di chiller atau kulkas bagian bawah ya. Nah lanjut, aku mau simpan wortel. Nah untuk wortel juga disimpannya di food container yang dialasi dengan tisu. Simpan seperti ini aja tanpa dikupas. Untuk penyimpanan sayur pakcoynya, ini aku ambil batang daunnya aja ya teman-teman. Jadi tuh untuk akarnya aku buang dan aku simpan utuh seperti itu aja, karena biasanya tuh aku masak utuh seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman mau sukanya yang dipotong, boleh dipotong dulu, nanti langsung dimasukkan ke food containernya. Nah lanjut, aku mau simpan sayur kangkungnya, aku buka ikatannya dulu. Nah pertama-tama tuh sebelum simpan sayur kangkungnya, ini aku buang dulu bagian batang yang keras dan akarnya. Nah ini sambil aku pencet-pencet supaya bisa tahu mana batang yang keras dan mana batang yang lunak. Nah ini sambil aku buangin juga daun-daun yang udah mulai menguning ya teman-teman. Nah kalau udah selesai, ini tinggal dibelah batangnya, karena berhubung batangnya besar-besar, aku takutnya ada binatang-binatang yang tersembunyi di dalam batangnya, makanya aku belah dulu dan lanjut aku potong-potong seperti ini. Tapi kalau untuk teman-teman yang gak ada waktu, itu boleh langsung dipetik aja ya teman-teman, atau langsung dipotong pakai pisau. Oh ya, biasanya tuh sebelum aku cuci untuk persayuran hijau ini aku rendam dulu dengan air garam ya teman-teman, supaya kayak seperti binatang contohnya ulat itu bisa mati. Nah lanjut, ini udah semua, langsung masukkan ke food container yang udah dialasi dengan tisu. Oke lanjut ke penyimpanan bayamnya. Untuk bayamnya ini lumayan banyak ya, dengan harga 1000 udah bisa dapat seabrek seperti ini. Nah untuk bayamnya ini aku ambil bagian daunnya yang muda aja, jadi yang di ujung itu aja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka bagian batangnya boleh diambil juga, tapi ini berhubung banyak jadi aku ambil ujungnya aja. Nah ini udah selesai, lanjut dimasukkan ke food container yang udah dialasi dengan tisu.
Nah, untuk bayamnya ini simpannya sama di chiller atau kulkas bagian bawah ya. Nah, lanjut ini mau aku letakkan di tempatnya masing-masing. Untuk yang diletakkan di kulkas aku tutup dulu food containernya, tapi untuk bawang tadi tuh aku langsung simpan seperti itu aja ya teman-teman, karena aku simpannya di suhu ruang. Nah, untuk cabenya ini aku alasi lagi dengan tisu supaya lebih awet lagi. Insya Allah untuk food prepku kali ini bisa cukup untuk 1 minggu ke depan. Just info, ini untuk stok bahan makanan untuk 3 orang, 2 orang dewasa dan 1 anak yang masih kelas 1 SD ya teman-teman. Jadi ini nggak bisa dijadikan patokan karena pastinya kebutuhan tiap keluarga beda-beda dan porsi makan tiap orang beda-beda. Nah, ini aku kasih lihat hasil food prepku kali ini yang udah aku susun rapi di kulkas satu pintuku. Nah, kalau udah seperti ini aku jadi nggak bakal malas masak lagi dan nggak bingung besok mau masak apa. Berhubung udah di akhir video, aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk yang belum subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.